Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, bertemu kembali dalam kajian ayat-ayat motivasi. Kali ini kita akan mengkaji satu ayat yang melapangkan dada, membuat hati kita ini lebih tahan terhadap berbagai macam kesulitan, karena kita yakin bahwa setiap kesulitan pasti akan mendatangkan kemudahan. Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti akan datang kemudahan. Sesungguhnya setiap ada kesulitan akan datang kemudahan. Ayat Al-Quran yang diulang 2 kali berturut-turut menegaskan bahwa kalau Allah menurunkan kesulitan, itu pasti akan ada kemudahan. Jadi kesulitan dan kemudahan itu satu paket. Tidak mungkin kesulitan itu ada lalu kemudian tidak ada kemudahannya. Jadi ada satu paket yang saling terhubung antara kesulitan dan kemudahan. Karena begini, Allah itu kalau ingin membuat kita itu maju, membuat kita itu berkembang, membuat kita itu menjadi lebih kuat, membuat kita itu menjadi lebih tangguh, yang Allah turunkan apa? Kesulitan. Yang Allah turunkan apa? Tantangan. Yang Allah turunkan apa? Ujian. Tantangan, ujian, kesulitan, itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih tangguh. Mengapa kesulitan itu membuat kita menjadi lebih tangguh? Karena dengan tantangan, dengan kesulitan, dengan cobaan, dengan ujian, itu yang akan membuat kita berpikir kreatif. Yang tadinya kita diam aja, yang tadinya kita tidak berbuat sesuatu yang spektakuler, yang tadinya kita menganggap bahwa dunia berjalan apa adanya, dengan kesulitan itu kita akan menjadikan diri kita orang-orang yang kreatif. Kesulitan akan membuat kita menjadi orang-orang yang selalu berpikir. Kesulitan membuat kita menjadi orang-orang yang selalu mencari jalan keluar. Contohnya sekarang, pandemi COVID-19. Kalau saya amati, ada 3 golongan besar orang menghadapi COVID-19 ini. Golongan pertama, orang yang selalu mengeluh saja setiap hari. Mengeluh rezekinya hilang, mengeluh rezekinya sempit, mengeluh kerjaan hilang, mengeluh tidak bisa kemana-mana, keluhan saja kerjanya. Tidak terasa sehari, 2 hari, sekarang sudah lebih 1 bulan, ya, kerjaannya tiap hari mengeluh. Hasilnya apa kalau kita mengeluh? No, tidak ada hasil apa-apa. Yang ada malahan apa? Kalau kita mengeluh, itu melemahkan diri sendiri. Kemudian yang terjadi akhirnya adalah energi negatif yang keluar. Energi negatif ini itu kemudian menyebar kemana-mana, karena kita sering mengeluh, mengeluarkan energi negatif. Keluarga yang seharusnya COVID ini menjadikan kita berkumpul, menjadikan kita lebih dekat dengan keluarga, akhirnya malah membuat emosi meledak-ledak. Di masyarakat juga sama seperti itu. Akhirnya keluhan itu membuat kita menjadi lemah, yang akhirnya keluhan itu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang tambah terpuruk dengan keadaan. Golongan kedua orang menghadapi pandemi COVID ini adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar. Mereka berdoa, mereka yakin bahwa ini itu adalah ujian dari Allah, yang mereka yakin bahwa ada hikmah di balik semua peristiwa. Nah, ikhlas, sabar, akhirnya mereka tenang, hidup
mereka kemudian dengan adanya cobaan ini membuat semakin dekat dengan keluarga, semakin dekat dengan Allah. Karena apa? Di rumah semakin banyak beribadah, semakin dekat dengan keluarga, semakin kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Golongan ketiga itu adalah golongan orang-orang yang dia sudah sabar, ikhlas, dan kemudian dia menggunakan kreativitasnya untuk mengubah hidupnya. Dia mengubah cara kerjanya, mengubah cara dia bekerja, mengubah cara dia berusaha, mengubah cara dia mencari uang, dan mengubah bagaimana hidupnya. Jadi dengan masa pandemi ini, orang kemudian diajak kreatif bagaimana kemudian menekan pengeluaran dan kemudian berbuat strategi baru yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya. Kalau kita termasuk golongan ketiga, orang-orang yang kreatif, menggunakan cara baru, menggunakan cara yang berbeda, strategi baru dalam menghadapi masa ini, itulah makna kesabaran kita tentang musibah, kesabaran kita tentang kesulitan itu akan menjadi jalan keluar buat kita semuanya. Maka kita lihat ya, sekarang ini orang-orang yang survive itu adalah orang-orang yang mau kreatif untuk melakukan satu hal yang baru. Orang yang kreatif melakukan satu hal yang berbeda. Toko-toko tutup, maka sekarang itu adalah orang-orang kreatif bagaimana kemudian kerjasama dengan tukang-tukang ojek untuk menjalankan layanan antar barang. Makanan diantar, barang-barang diantar. Sehingga apa? Punya satu strategi baru yang berbeda dengan sebelumnya. Maka ayat ini adalah ayat tentang penegasan bahwa kita harus punya sesuatu yang baru. Ayat ini adalah sebuah ayat penegasan bahwa kesulitan itu akan berlalu, bahwa kesulitan itu akan selesai, tapi kita juga dituntut untuk kreatif. Bismillah, bahwa ini pasti akan berakhir, tapi kita tidak boleh diam saja. Ayo kita cari apa yang bisa kita lakukan sekarang di masa yang sulit ini. Kita cari coba dalam diri kita, keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan. Kita terus berupaya, kita terus berusaha mencari cara-cara baru yang bisa kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang survive. Insya Allah, kalau kita terus berupaya, kerja keras kita, Allah akan tahu bahwa oh ini jalannya seperti ini, jalannya seperti ini. Allah akan kasih jalan. Allah akan kasih jalan. Karena janji Allah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bismillah, lebih kreatif, lebih berupaya, lebih keras. Allah pasti akan kasih jalan keluar terbaik. Salam anjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para santri, saya sudah siapkan satu buku khusus buat kalian. 3 sukses berawal dari pesantren. 5 alasan mengapa kalian harus punya buku. Pertama, ada tanda tangan asli saya. 2, ini ada pesan dan mereka menuliskan agar kalian selalu ingat pesan Allah. Terus my dreams, tuliskan impian-impian kalian di sini, wujudkan di masa depan. Lalu ada janji, tuliskan janji kalian, komitmen. Ini buku motivasi untuk terus belajar lebih giat di pesantren, betah di